Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah. Pada kali ini, kita akan membahas materi tentang mengenal sholat Jumat, sholat duha, dan sholat tahajud. Adapun tujuan belajarnya yang harus kita capai, pertama, memahami pengertian sholat Jumat. Yang kedua, memahami pengertian sholat duha. Yang ketiga, memahami pengertian sholat tahajud. Dan yang terakhir, mempraktikkan salah satu sholat Jumat. Mengapa kita harus sholat? Allah menjanjikan banyak anugerah bagi yang menghadap atau sholat kepadanya. Perintahkan kalian agar melaksanakan sholat ketika berusia 7 tahun. Itulah mereka ketika umur 10 tahun. Dan kisahkan tidur mereka dari riwayat Abu Daud dan Amr bin Jubair. Memang di situ ibu cantumkan apa sih kasih hari Jumat itu? Ya, hari Jumat itu adalah tulangnya di semua hari dan hari yang paling pagi. Dimana bagi Allah sendiri lebih agung daripada ibadah dan ibadah. Amalan yang harus ada di dalam Jumat itu yang pertama kita disunahkan untuk membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca sholawat. Ada juga yang namanya sholat Jumat. Sholat Jumat ini terdiri dari 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur. Pengambilnya sholat zuhur. Siapa saja sih yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Yang pertama, seorang muslim. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat, baligh. Yang kelima, berakal sehat. Yang keenam, penduduk tetap. Dan yang ketujuh, bebas dari angka halangan. Selanjutnya, tidak wajib melaksanakan sholat Jumat bagi 4 orang. Yang pertama, seorang perempuan, kemudian seorang anak-anak yang belum dewasa, orang yang sedang sakit, dan orang musafir. Jadi 4 kategori tersebut tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Selama pada sholat Jumat, di sini berarti akan menggunakan paham yang namanya sholat duha. Sholat duha itu dilaksanakan pada waktu duha, yang mana waktu menjelang tengah hari, sejak matahari mulai naik dan terasa panas, hingga menjelang zuhur. Hukum melakukan sholat duha ini adalah sunnah muakkad, yang mana bisa dilakukan 2-8 rakaat. Jadi sholat muslim itu ada doanya sendiri, yang mana bisa dilihat di situ ya anak-anak. Selanjutnya ada materi sholat tahajud. Sholat tahajud ini dilaksanakan di tengah malam, mana jumlah rakaatnya ada sedikit dilaksanakan 2 rakaat, dan paling banyak itu tidak terbatas. Namun ketika seandainya Rasulullah SAW mengerjakan sholat tahajud tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat yang ditambah sholat witir. Selanjutnya, sholat berdasarkan hukum pelaksanaannya. Ada 4 hukum. Yang pertama, sholat fardu itu ada namanya fardu ain dan fardu kifayah, kemudian sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Yang mana fardu ain itu sholat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mukallaf dan tidak boleh digunakan atau dilakukan sebagai sholat wajib. Kemudian fardu kifayah, yang mana sholat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mukallaf yang telah dianggap cukup atau sah meskipun dikerjakan oleh sebagian orang saja atau satu orang, jika tidak maka menimbulkan dosa seperti sholat apa anak? Iya, sholat jenazah. Kemudian sunnah muakkad, yang mana sholat sunnah yang dikuatkan atau sholat sunnah yang selalu dikerjakan Rasulullah dan jangan ditinggalkannya. Kemudian sunnah ghairu muakkad, yang mana sholat sunnah yang tidak dikuatkan kadang dikerjakan Rasulullah SAW
dan kalian tidak dikerjakan. Mengamalkan sholat lima waktu dan zikir secara istiqomah ternyata banyak manfaatnya ya anak-anak ya. Yang pertama, kita menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah. Yang kedua, memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Yang ketiga, kita akan kembali ke akhirat. Yang keempat, jangan menunda sholat dan malas berzikir. No injury time. Kemudian yang kelima, niatnya yang tulus. Yang keenam, melakukan sholat secara berjamaah. Dan yang ketujuh, berteman dengan orang yang rajin sholat supaya kita akan ngikut. Dan yang kedelapan, banyak membaca buku keislaman. Insya Allah dari amalan yang kalian dapatkan yang baik-baik, insya Allah hasilnya juga akan